Ya, gimana Mas? Ya, patah hati nggak? Ditolak oleh gelisah, hati nggak tenang, berarti kurang dapat nikmat batin. Jadi nikmat gak hanya nikmat makan, juga ada nikmat yang bukan isinya makan minum, ada nikmat di luar itu, nikmat ketenangan hati. Ya. Senang nggak nyantri di sini? Senang, berarti dapat nikmat batin. Kalau nggak senang, berarti ada satu masalah. Itu yang harus dibereskan. Rajin-rajin baca ini. Asmaul husna man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang baca ini pasti masuk surga. Surga itu tempat paling tenang, paling damai, paling asik. Nah, orang-orang yang sering membaca nama Allah di dunia, tempat dia ngaji, Allah ubah menjadi taman-taman surga. Jadi tadi pas lagi baca, itu ada ketenangan gak? Baca senang gak? Lagi baca itu senang. Itu tempat kita berubah sesaat jadi taman surga. Cuma gak kelihatan oleh mata ini, karena surga la ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak juga oleh telinga, apalagi terbayang oleh pikiran. Namun kalau orang-orang ahli rohani itu Allah izinkan kadang melihat taman-taman surga. Kalau taman, kebun isinya apa taman? Bunga indah gak? Harum gak? Rapi, itu taman. Taman itu mesti ada yang nanam bunganya. Siapa yang nanam? Orang yang baca nama Allah. Jadi kalau adik-adik tadi baca nama Allah, itu sedang nanam pohon-pohon, bunga-bunga, mawar-mawar surgawi. Cuma gak kerasa ya, gak kerasa, nanti di akhirat lihat hasilnya. Nah nanti walaupun udah tamat di sini, sekali setiap hari baca al-asmaul husna. Gak usah khawatir masalah rezeki. Rezeki itu dunia. Dunia itu hanya tunduk kepada orang yang dekat kepada pemilik dunia. Siapa pemilik dunia? Allah SWT. Ya, dia usah khawatir. Nah, inilah makna hadis yang lebih kurang. Ya. Man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang menghafalkan, menghitung, memahami, mengulang-ulang, dijadikan wirid, pasti masuk surga. Belum dia masuk surga yang sana, Allah sudah izinkan masuk surga yang di dunia, yaitu surga ketenangan jiwa. Ya. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk guru-guru kita semua, untuk Imam Nautailah Sakandari, dan wabil khusus abunya Nabi Muhammad SAW, dan guru-guru di ma'had di madrasah ini, wa khasatan muassisha wa syekhna Abah Labib, wa likulli syekhin wa syekhatin muallimin wa muallimatin wa muta'allimin wa muta'allima, talib wa talibat. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Ya kenapa ya? Nah, ini teks nanti kita tahu dulu Ibnu Athaillah. Imam Ibnu Athaillah itu hidupnya di akhir abad ke-7, di awal abad ke-8 Hijriah. Wafatnya tahun 709 Hijriah. Sekarang berapa? 1444. Udah berapa tahun? Coba dihitung. Sekarang 1444. Beliau wafat tahun 709. Berapa tuh? Catat dong tahun berapa wafatnya. Wafat Imam Ibnu Athaillah tahun 709 Hijriah. Ya. Imam Athaillah ini
dulu benci dengan ahli zikir. Benci dengan ahli zikir. Kayak zikir barusan tuh gak suka dia. Bidah gitu. Salah, gak boleh. Terus kalau ada ahli zikir, dia langsung matanya gini sini. Apa itu orang kurang kerjaan tuh? Ternyata kakek dia, seingat saya namanya Syekh Abdul Karim, itu juga benci kepada ahli zikir. Kalau khutbah sebut-sebut nama ahli zikir dia gak suka. Jadi dulu kakeknya Notoilah ini kalau khutbah ngajar jelek-jelekin seorang imam ahli zikir namanya Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi. Siapa nama imamnya? Abul Abbas Al-Mursi. Ingat ya. Ini di Mesir semua. Ini orang Mesir. Bukan tiang Brebes. Bukan orang Brebes dia, bukan orang Bumiayu, bukan orang Tegal, bukan. Dia nggak tahu sate Tegal, dia nggak tahu dia. Jadi tiap kali ngajar kakek dia ngomong, Syekh Abdul Karim, kata Syekh Abdul Abbas mesti zindiq, bid'ah, sesat. Dari dulu sudah ada ustad-ustad, kiai-kiai suka menyesatkan orang lain, suka nuduh-nuduh orang lain. Ya, nanti kalian jangan kaget, nanti ada ustad-ustad sukanya begitu. Ya, sukanya ngapain? Nyalah-nyalahin orang. Ya, nanti kita akan ketemu. Ya, kalau saya udah banyak ketemu. Ya, yang nyesat-nyesatin guru kita, teman kita, udah banyak, termasuk saya sendiri. Ternyata bukan hal baru, sudah muncul dari dulu. Teman saya ada ahli santet. Tahu santet nggak? Pelet tahu? Maunya disantet pada pelet. Nggak mau dua-duanya ya. Datang kepada kita. Ini bukan satu dua orang, banyak. Apa kata dia? Ente kamu dibully orang ya? Iya. Nggak takut ya? Enggak. Nggak takut caci maki orang, biasa aja. Loh, kalau saya kalau disuruh pilih, dibully, dicaci maki di Facebook, di Instagram, di YouTube, itu lebih saya pilih disantet daripada dibully. Karena ada temannya Ustadz Faiz nih, itu Ustadz Faiz namanya, tapi sudah menikah. Yang ono belum yang sama ujung. Kalau yang tengah-tengah banyak anaknya udah seumuran kalian. Dibully orang masuk rumah sakit, dibully, jadi dia buat konten di YouTube, dibully, kepikiran sakit tipes, ya sakitnya santri. Kalau ini sakitnya ustazah, ya dibully orang masuk rumah sakit. Gimana tuh? Ternyata lebih parah. Ada orang melet dia nggak ngaruh, zikir dia banyak. Ada orang nyantet dia nggak tembus, suka baca al-asmaul husna nggak tembus. Orang nyantet melet kan cuma pakai 1-2 nama Allah. Kalau kalian tadi baca berapa nama Allah? 99, kurang sakti mereka. Nggak tembus. Jadi ada orang lebih milih disantet daripada dibully, karena memang dibully itu perasaan kita gelisah kalau nggak ngerti hakikat yang terjadi. Ya. Imam Al-Mursi, Abul Abbas Al-Mursi, dibully di pengajian oleh siapa? Kakeknya Imam Ibnu Athaillah. Dia bales nggak? Kalau adik-adik ini dikata-katain orang gimana? Aku katain balik gitu ya. Apa bahasa orang sini apa? Hah? Gua parah nih gitu.
Imam Abul Abbas Al-Mursi, setiap kali kakeknya Mu'ta'ilah mencaci maki dia secara tidak beradab di depan orang banyak, murid-muridnya laporan, Kiai namanya, kalau kita panggil kayak orang Indonesia ya, Abah Mursi, ente dikafirkan orang, mau orangnya di majelis Masjid Jami'. Di Masjid Jami' muridnya banyak. Bahkan lagi khutbah Jumat disebut itu ahli zikir itu pembohong. Al-Mursi itu orang sesat. Begitulah terus bertahun. Akhirnya nanyalah seorang muridnya, wahai Tuan Syekh Abul Abbas Al-Mursi, engkau dibuli, dicaci maki oleh kakeknya Mu'ta'ilah, kenapa tidak balas? Diam aja. Ternyata kalau seorang kiai guru diam, itu bukan berarti gak ada jawabannya, cuma belum nunggu jawabannya di waktu yang tepat. Jadi kalau kita nanya ke kiai, salah satu adabnya tidak menuntut beliau langsung menjawab. Kalau beliau diam, kita diam aja, gak ada masalah. Ternyata benar, kakeknya melahirkan anak namanya Ibnu Atha'illah. Pas remaja langsung dinikahkan. Diajar terus tuh sama kakek yang suka mengkafir-kafirkan itu. Ya diajar terus, dijagi lagi, tuh kamu jangan ngaji sama orang itu orang kafir, orang sesat, orang zindik. Tapi kalau anak muda dilarang, penasaran gak? Anak muda kalau dilarang gimana? Penasaran. Maka dia penasaran, diam-diam nyamar, datang ke masjid tempat ngajarnya Imam Abul Abbas Al-Mursi yang dianggap sesat. Diam-diam. Tapi sebelum dia datang, Imam Al-Mursi ngomong ke khadamnya, "Ntar ada anak muda mau datang, mau ngecek tempat kita. Kalau dia datang, kamu bawa ke kamar saya." Muridnya bingung, siapa, ditunggu-tunggu. Ternyata betul, di waktu sore muncul seorang anak muda, namanya Ibnu Atha'illah. Dia penasaran, dia ingin cek benar gak nih sesat. Sesatnya apa? Dia mau tulis laporan kesesatan Al-Mursi. Tapi dari awal dia lihat gak ada yang sesat. Orangnya suka senyum, bukan begini mulu. Ya kayak orang stres ya. Orang baca Asmaul Husna gak begitu, wajahnya sumringah ya, bahagia karena ada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah sarapan belum? Sudah. Kok wajahnya agak lemes gitu? Emang belum sarapan ya? Oh pantesan. Ini namanya sarapan ruhani ya. Ruh kita perlu dikasih sarapan sebelum dikasih sarapan yang jasmani. Tenang, ini lebih dahsyat ya. Orang kalau ruhaninya kuat, maka badannya pun lebih kuat. Masih ingat Ashabul Kahfi berapa tahun nggak makan-makan? Tidur aja 309. Loh, kapan 350? Itu Ashabul Kahfi nggak makan, nggak sarapan, hidup. Kenapa? Tadi yang dibaca waktu Asmaul Husna, Al-Muhyi Al-Mumit, yang maha menghidupkan, yang maha mematikan. Kalau Allah bilang gak mati, gak mati, walaupun gak makan 1000 tahun. Jadi gak usah khawatir. Tuhan kita bukan nasi, Tuhan kita yang menciptakan nasi ya. Jadi jangan lemes dong, semangat, senyum dong. 1, 2, 3, senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kesempatan kan dia. Nyampailah di tempat Imam Al-Mursi. Dia nggak ada yang sesat, orang yang baik-baik, ahli zikir. Akhirnya dibawalah. Ini sama-sama ahli sunnah.
Jadi dari dulu sudah ada orang sesama akidah Ahlussunnah itu nuduh temannya. Ternyata ketika dicek nggak ada yang aneh. Dibawalah ke dalam ruangan khusus Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi. Di sana curhatlah beliau. Kakekku bilang di sini banyak sesat, tapi dari awal aku duduk sampai sekarang nggak ada sesat, malah disambut. Terjadilah obrolan yang sangat-sangat baik. Akhirnya Ibnu Athaillah mengatakan, saya ingin belajar kepada Tuan Syekh. Siapa namanya tadi? Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi itu murid dari Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Abul Hasan Asy-Syadzili yang wiridnya adalah favoritnya abah kita. Jadi Abah Al-Habib itu senang wirid-wiridan yang dibaca, yang didapat oleh Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Yang buku kecil itu kemarin kita tunjukin tulisan tangan. Ada hizib bahar, ada hizib ini, luar biasa. Banyak sekali. Itu Abul Hasan Asy-Syadzili dapat izinnya ketemu Rasulullah secara rohani, mimpi ketemu Rasulullah, benar nggak? Benar. Beliau bermimpi ketemu Rasulullah, Rasul ajarkan wirid itu satu-satu. Nah itu wirid favorit beliau. Ya, jadi kiai kalian bukan sembarangan, ya, ahli aurat. Auratnya adalah aurat yang berkait dengan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi beliau ada belakangnya, ini isim nisbahnya. Beliau dari kota Alexandria, apa syaratnya? As-Sakandari, orang dari Alexandria. Imam Ibnu Athaillah ini kemudian belajar zikir, belajar ilmu aqidah, belajar ilmu qalbu, belajar ilmu ma'rifatullah. Masih muda, seumuran kalian ini. Lama-lama, apa kata Syekh Al-Abbas, Abul Abbas Al-Mursi, aku akan kader kamu, akan jadikan kamu ahli dua ilmu. Ilmu yang zahir, yaitu mazhab Maliki. Jadi mereka mazhabnya bukan Syafi'i, mazhabnya apa? Maliki. Dan yang kedua, ahli ilmu qalbu. Dari kitab ilmu qalbu itulah muncul teks yang kalian baca ini. Ini namanya Hikmah Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan beliau masih muda. Maka belajar zikir dimulai dari masa muda. Jangan nunggu udah tua, ya. Jangan nunggu udah sepuh. Kalau zikir kayak gini nih, duduk harus lama, ngaji harus lama. Kalau udah tua, duduk sebentar udah pegel-pegel, udah kesemutan. Jadi jangan belajar zikir setelah tua, belajar dari sekarang. Ini kan latihan-latihan sudah, ya. Ada seorang, dia zikirnya nggak banyak, tapi dia rutin berzikir. Tapi belum mengenal Allah, belum merasa dekat kepada Allah. Tiba-tiba lagi jalan, dia lihat ada tong sampah, di situ ada kaligraf, ada tulisan kertas nama Allah, alif lam ha, Allah, kaligrafi bagus. Tapi kok dibuang di tong sampah? Dulu kertas bukan kayak sekarang, dulu kertas itu dari papirus. Jadi ada, kalau di kita ada pohon namanya pohon deluang, itu ditumbuk, kemudian lebar, itu dijadiin tempat nulis nama Allah. Karena dulu bahan tintanya juga natural, dari herbal semua, dari tumbuhan. Dia ambil, dibersihkan, dikatakan, wahai pemilik nama, namamu telah dibuang oleh orang yang tidak kenal kemuliaan namamu. Maka dia bersihkan, namamu aku selamatkan. Dia kunyah sampai habis setelan.
Itu gimana? Makan kertas gimana? Kertas ini lembut, ini kertas papirus berserat. Kunyah, dia menangis. Ya Allah, kenapa ada orang buang nama Engkau? Kenapa ada makhlukmu tinggal di bumimu, makan rezekimu, tapi tidak hormat dengan namamu? Kalau ada orang ambil foto kiai kita terus diinjak gimana? Marah gak kita? Sama. Ini kekasih Allah. Dia melihat ada nama Allah dibuang di hati-hati nih, ini santri kenapa nggak diberkahi ngajinya? Habis tulis bismillah, kertasnya dibuang ke tong sampah. Kalau mau buang, dirobek dulu nama Allahnya, ya, atau dibakar. Kalau bakar hati-hati, bahaya. Malamnya orang itu mimpi. Fara'a fil manam Rabbal Izzah. Lalu dia mimpi malam hari bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Ya abdi, wahai hambaku, karena engkau menghormati namaku, aku mengangkat derajatmu. Aku jadikan engkau kekasihku. Maka dia kekasih Allah, jadi wali Allah cuma karena menghargai satu nama. Nah, ini adik-adik ini Allah berkahi setiap hari belajar nama Allah. Ya, sebut nama Allah benar. Bismillah, Asmaul Husna dan sebagainya. Jadi tolong dihormati supaya diberkahi. Ya, kita baca teks ini. Jadi Ibnu Athaillah awalnya anti ilmu zikir, kemudian jadi senang zikir. Setelah dididik oleh gurunya, muncullah kalimat-kalimat ini. Ini kalimat ilham yang masuk ke hatinya. Kalau mata bisa melihat yang tertulis, kalau hati bisa melihat yang mana? Hati juga bisa. Yang tersurat dibaca oleh mata, yang tersirat dibaca oleh hati. Nah, mata ini yang melihat itu bukanlah ain, namanya basar. Basar itu pandangan zahir. Kalau yang batin namanya basirah. Apa namanya? Basirah, pakai shad. Basirah, kemampuan orang melihat dengan mata batin. Apa yang dia lihat? Rasa, adab. Jadi kalau adik-adik ini beradab, berarti punya basirah. Kolbunya lembut, gampang tersentuh, berarti basirahnya kuat. Matanya enggak rusak, ya. Kalau mata kita masalah, kita benerin nggak? Ya, nggak pakai kacamata 1, 2. Kenapa? Supaya jelas. Sama. Kalau basirah kita sakit, kita harus rawat. Dikasih dia kacamata ruhani. Namanya ilmu. Namanya apa? Ilmu. Oke, coba sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Al-Arif Ibn Athaillah As-Sakandari. Coba baca. La tatlub. Atau la tutalib yang sahih. Alifnya ketinggalan itu Ustaz ya. Nah, la tutalib, tambahin alifnya. La tutalib. Boleh baca tatlub tapi maknanya tutalib. La tatlub atau la tutalib rabbak. Terus bi matlub atau matlab. Ada nggak wazan maf'ul gitu tanpa waw? Nggak ada. Maka dibacanya matlabika. Matlab, talaba, yatlubu, talaban. Bisa pakai masdar mimi, matlaban, fahuwa talibun, wazaka matlubun. Jadi ini masdar apa nih? Masdar mimi. Nah, tapi boleh dibaca dengan
Maf'ul matlubak. Apa? Bita'akhuri matlubika. Boleh. Tambahin wawnya. Jadi boleh dibaca dua versi. Bita'akhuri matlu, tambahin waw, matlubika. Ya, boleh ditambahin waw. Jadi buat di atasnya versi dua. Jadi kalau ini harokatnya harus tambahin wawnya. Ya. Kalau nggak ditambahin waw ganti matlabika. Bisa juga dia isim makan, isim zaman, ya, matlab. Tapi nggak pas, cocoknya masdar mimi atau dia dijadikan maf'ul matlubika. Oke. Walakin lanjut. Sebelum kita terjemah, pernah punya doa belum Allah kabulkan? Belum banyak. Ustadznya ya belum. Ini jawabannya. Pernah dengar orang tua ngomong, saya udah doa tapi belum dikasih. Nah, ini jawabannya. Jadi kalau ada orang ngomong, saya doa kok belum Allah kasih, baca ini baik-baik, ya. La tutalib atau la tatlub, jangan engkau menuntut. Siapa yang jangan kau tuntut? Rabbak. Apa arti Rabb? Rabbak, Tuhan. Apalagi pangeran, kalau bahasa Jawa ya, pangeran Gusti Allah. Apalagi Rabb, pemilik. Ada bahasa Arab Rabbul Bait. Apa arti Rabbul Bait? Pemilik rumah. Rabbul Alamin, pemilik alam. Rabbak, pemilikmu. Jadi yang memiliki kita bukan orang tua, bukan kita juga. Yang punya kita siapa? Allah. La tatlub Rabbak. Lawan dari Rabb itu abdun, hamba. Apa lawan dari Rabb? Hamba. Mungkinkah seorang hamba nuntut pemiliknya? Kurang ajar namanya. Ya. Su'ul Adam. Maka kalau ada hamba nuntut Tuhan, itu tandanya nggak kenal siapa Tuhannya. Seperti nafsu ditanya, ya, disuruh, ya nafs, akbili, nafs, kamu lihat sini. Apa kata dia? Man anta. Kamu siapa? Suruh saya. Itu kata siapa? Nafsu. Jadi kalau orang nggak kenal siapa yang nyuruh, begitu jadinya. Akhirnya si nafs dikasih hukuman, kamu gak boleh makan. Gak tahu waktu itu makannya apa. Setelah lapar, baru dia nanya, ya Rob. Nah, manggil ya Rob, wahai Tuhanku, aku lapar. Allah nanya lagi, oke, kamu siapa? Aku siapa? Kata Allah. Lalu berkata, ana abduka wa anta rabbi. Aku hambamu, engkaulah Tuhanku. Jadi apa arti Rabb? Tuhan, pangeran, pemilik. Coba adik-adik ini punya rambut? Benar punya? Benar punya ya? Rambutnya numbuhin nggak? Ini biasanya perempuan ini punya masalah kalau sudah haid, mohon maaf, rontok. Ya, bisa bilang nggak? Rambut jangan rontok dong. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena rambut bukan kita yang punya. Bukan kita yang punya. Saya itu agak ribet dengan kumis ini. Tapi nggak boleh ngomong, miss, kamu jangan tumbuh dong, nggak bisa juga. Biarin aja ditumbuh. Ya, tiap kali, sekali 3 hari dibersihin. Karena kalau panjang pun lucu, nggak gagah kayak foto Abu Yasin Muhammad. Ya, kumisnya aneh-aneh kayak kumis kucing. Sebelah.
Jadi ini bukan kita punya. Coba kukunya manja nggak? Ya, motong mulu kan? Coba gigi manja nggak? Coba kalau gigi kita manjang mulu tiap hari Jumat, kan lucu, ya? Repotnya bukan main. Jadi tubuh ini bukan kita. Hidung, ada yang hidungnya maju ke belakang. Sorry. Ya, benar ya. Hidung kita kan orang Indonesia jarang ya bangir-bangir kayak abah tuh jarang ya. Ente hidungnya gimana tuh? Ya, bangir ke samping. Kalau boleh milih kan hidungnya kayak ente semua tuh Faiz tuh. Songong hidungnya. Maju mulu ke depan. Tanda bahwa kita nggak pernah bisa mengatur si hidung ini, bukan milik kita, bukan aset kita. Suatu saat Allah akan ambil organ di dalam, ada paru, jantung, usus, itu bukan punya kita, itu dipinjamkan semua. Yang punya Rob buka. Maka nanti orang masuk kubur tanya, man Rob buka, yang punya kamu siapa? Nanti di situ ternyata. Oke. La tutalib rabbaka, jangan engkau menuntut Tuhanmu, pemilikmu. Bi di situ apa? Bi sababiyah. Kalau ba itu artinya sababiyah, terjemahannya apa? Kata orang Malaysia apa? Kerana. Ya. Jadi tidak semua bi itu berarti dengan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Billah. A'udzubillah. Apa arti a'udzubillah di situ? Bi bermakna aku berlindung dengan atau kepada. Ba bermakna ila. Iltija ila Allah. Jadi huruf ba kadang berarti sabab, kadang berarti ala. Karena Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan dalam tafsirnya, ini kalau depan Ar-Razi yang ngomong, Fakhruddin Ar-Razi. Apa kata beliau? Huruf jar kalau bahasa Indonesia, huruf jar kata orang sini ya, atau khafat kata sebagian ulama, dia mewakili makna satu sama lain. Kadang ba bermakna min, kadang min bermakna ba, kadang ala bermakna min, begitulah terus. Kalau kita ngomong ini, wulidtu bi Brebes, itu bi-nya artinya apa? Fi. Boleh jatuh. Ada mau jatuh ya. Jadi ba huruf jar itu maknanya tidak hanya satu makna, bisa berbagai makna. Wow, ada wow ma'iyah, ya kan? Walladzina tabawwa'ud dara wal imana, surah Al-Hasyr. Nah, jadi wow kadang bermakna ma, ya. Oke. La tatlub rabbaka bi ta'akhuri matlabika. Jangan kamu menuntut Tuhanmu, pemilikmu, karena ta'akhur, diundurnya, diakhirkannya, atau pengakhiran, pengunduran matlabik. Ini diganti ya, huruf harokatnya diganti. Karena permintaanmu diundur, doamu belum dijawab. Jadi ta'akhuri matlabik, diundurnya matlabik, permintaanmu, permohonanmu. Jadi kalau kita doa belum dikabulkan, berarti syaratnya belum cukup. Kenapa? Ada kaidahnya, kullu da'watin mustajabah. Setiap doa pasti mustajab. Hadis Imam Muslim, hadis sahih. Jadi kalau ada doa belum dikabulkan, berarti apa? Ada syarat belum. Nah,
Syarat berdoa itu cuma dua. Satu yakin, dua adab. Itu syarat doa diangkat. Apa? Satu yakin, dua adab. Nggak ada lagi, cukup dua. Tapi sudah mencakup semua. Berarti orang kalau doa nggak yakin dikabulkan, walaupun adab itu bagus. Enggak. Doa itu minta. Berani nggak ketemu kiai sembari main handphone? Nggak berani. Datang kepada Allah. Allah itu mandangnya kolbu, bukan muka. Bukan jenis jilbab, bukan jenis baju, bukan jenis bedak. Ini pakai bedak nggak sih? Ya pakai. Nggak pakai ya. Pakai juga boleh. Allah nggak lihat itu. Apa yang dilihat? Kolbu. Kolbunya dilihat. Kolbunya, hatinya meminta nggak kepada Allah. Hatinya hormat nggak kepada Allah. Kalau iya, Allah terima. Jadi kalau doa bukan bahasa Arab yang penting, tapi hatinya yang penting. Jadi kalau doa jangan gaya-gayaan. Ya, doa itu hatinya yang dimantapkan. Kenapa? Karena Allah melihat hati. Ya. Jadi satu yakin, yang kedua adab. Nah, adab ini yang banyak. Suatu kali ada sahabat Nabi ngomong, aku doa kok belum dikabulkan. Maka Nabi dengar, Nabi langsung berkalam, semua doa kullu da'watin mustajabah. Semua doa pasti dijawab. Malam ya'jal, selama tidak tergesa-gesa. Ya. Apa itu tergesa-gesa? Terburu-buru, itu terjemahan. Ayyakula da'autullaha wa lam yujibli. Aku doa kok belum kunjung dijawab. Pernah ngomong begitu? Itu doanya semuanya di cancel. Semua doanya fail. Semua doanya gugur. Jadi kalau ada orang ngomong da'autullah wa lam yujibli, saya sudah doa setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan, tapi kok belum dijawab. Emang Tuhan itu siapamu? Anak buahmu. Doa kan kalau dalam usul fikih itu amar, fi'lul amar. Coba Rabbighfir, fi'il amar atau fi'il apa itu? Allah marzuqna rizqan katsiran thayyiban. Allah mazawwijna zawjan ghaniyan. Gitu kan? Itu kan perintah. Allah marzuqna, razaqa yarzuqu, urzuq. Perintah. Emang siapa kita perintah Allah? Jadi doa itu bukan merintah-merintah anak buah. Doa itu makanya diganti. Jika dari hamba kepada Allah namanya bermohon. Kalau dari Allah kepada makhluk namanya perintah. Jangan kebalik. Suruh doa nih, gak dikasih-kasih juga nih gitu. Itu kayaknya perintah Allah, gak boleh ngomong gitu ya. Oke. Walakin udah jadi bahasa anak santri nih. Walakin tak gitu. Apa arti walakin? Talib. Talaba, yutalibu, mutalabah. Fi'il amarnya, cara ngambil fi'il amar kan dari fi'il mudhari'. Talaba yutalibu, hilangkan ya-nya, matikan belakangnya. Talib. Talib, tuntutlah, jangan tuntut Allah. Tuntutlah nafs dirimu yang bandel itu. Ya. Bi ta'akhur. Karena bi tadi apa? Bisababiyah. Bi ta'akhur, karena dia terlambat adabi, dalam beradab. Karena dia terlambat memenuhi adab. Adab sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalam Imam Mu'ta'ilah As-Sakandari. Jadi apabila doa-doa belum dikabulkan, ini kasih tahu ke orang tua, karena orang tua ngomong begitu.
Ya, kasih tahu. Habis ngaji nih di Al-Hikmah gitu ya. Sebutin, bacain teksnya. Nah, jadi apa pelajaran dari teks ini? Pertama, satu, tulis. Ya, pelajaran dari hikmah ini. Yang pertama, mengetahui penyebab doa ditunda ijabahnya. Apa penyebab ditundanya? Maka ya, nomor 2-nya, yang membuat doa ditunda adalah adab hamba yang kurang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja adab, apa saja syarat doa diijabah? Ada 2. Satu, jadi syarat ijabah doa. 1, yakin. 2, adab. Yakin itu di qalbu. Doa yakin di hadapannya ada Allah. Kalau adab, ada adab zahir, ada adab batin. Adab zahir apa aja? Tutup aurat, ya, angkat tangan. Nah, mulai doa itu mulainya pertama panggil nama Allah. Ini cara doa. 1, panggil nama. Kita mau memohon kepada seseorang, kita panggil nggak namanya? Panggil dulu. Ini Allah yang ngajarin. Maka meminta kepada Allah harus memulai dengan memanggil nama Allah. Nama Allah banyak, minimal kita tahu 90. Nah, panggil namanya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Yang nanti kalau udah tamat mau nikah, jomblo, gitu, ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Wahai yang maha pengasih penyayang, aku kesepian sendiri. Zawidni birajulin solehin. Kalau orang sini solikin ya, birajulin solikin. Sebut namanya. Dan yang kedua, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baru yang ketiga, pintalah, pohonlah apa yang engkau mau. Ditutup lagi dengan sholawat dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gimana cara doa? Panggil nama Allah, itu cara memuji Allah. Yang kedua dan yang ketiga doa, baru minta, mau minta apa. Dan yang ketiga tutup lagi sholawat dan memuji Allah. Lalu, ini bukan masuk ke bagian inti, tapi dia apa bahasanya? Yang nge-push doa. Apa tuh? Yang membuat doa cepat diangkat. Di luar yang tadi. Yang membuat doa cepat diangkat, yaitu tawassul. Tahu tawassul? Gimana cara tawassul gimana? Ila hadratin Nabi bukan tawassul, itu mengirim pahala untuk tawassul. Tawassulnya bukan itu. Tawassul itu yang dibaca malam tadi oleh beliau. Allahumma inni as'aluka binabiyyika nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni inni atawajjahu bika ila rabbi fashfa' fiyya. Dicari ya di situ deh. Tawassul itu caranya pertama baca Fatihah, dikirim kepada yang mau kita tawassulin. Jadi mengirimkan Fatihah itu bukanlah tawassul, tapi bagian dari sebelum bertawassul. Misalnya gini, kita mau bertawassul ke Nabi, kirim dulu Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatihah. Nanti ketawassulnya gimana? Ya Allah, bijahin Nabi,
bihaqqin nabi. Sering dengar doa begini? Bihaqqin nabi, bijahin nabi, itu namanya tawassul. Sedangkan ila hadratin nabi namanya ihda'us thawab. Apa itu ihda'us thawab? Mengirimkan pahala. Nah, itu namanya sesuatu yang membuat cepat doa. Yang kedua, tadi apa? Tawassul. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, zikir. Yang kelima, cepat ya, makan yang halal, jauhi yang syubhat, apalagi yang haram. Wah, 2/9 udah deh ya. Yafi, barangkali itu ya dari sekalian. Semoga nanti kalian punya waktu yang panjang nanti ngaji kitab hikam yang lengkap. Ada 200 quote. Jadi nggak usah nyari quote ke orang-orang London, orang-orang Barat. Itu punya quote yang dahsyat. Ya, semoga Allah merahmati kita semua. Nasallallahu ayyu'afina. ونسأل الله يفتح لنا فتوح العارفين ويسأل الله أن يختمنا بحسن الخاتمة بالسعادة ونسأل الله أن يبارك لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولطلابنا وطلباتنا ولجميع المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.